Anda pakai botol seperti ini, Anda tidak boleh mengangkatnya ke atas, karena ketika Anda mengangkatnya ke atas, maka cairan ini akan masuk kembali ke paru, maka harus selalu ditaruh di bawah. Oke. Di sini adalah luka di bagian laparotominya, ya, yang menghubungkan ke pleura, dan di sini itu kemungkinan di interkostal ke 9 sampai dengan 10, ya. Jadi ini pasiennya itu kemungkinan kalau misalnya kita lihat bahwasanya PPOK atau hematotoraks, nanti keluar yang itu kemungkinan darah. Kalau misalnya pasien TB dan lain sebagainya, ini kemungkinan keluarnya nanah. Kalau dia paru-paru basah efusi pleura, kemungkinan cairannya itu bening yang keluar. Nah, ini dipasang di bagian sini. Tapi kalau misalnya Anda untuk mengeluarkan udara, maka yang dipasang itu adalah di interkostal ke 2 dan 3. Gitu. Ya, nanti udara yang di sini, udara yang keluar masuk ke dalam tabung ini juga. Ini tidak bisa diukur, yang bisa diukur hanya cairan saja. Tapi kalau kita mau ngeluarin hematotoraks sama pneumotoraks, itu bisa kita pakai di interkostal ke-5. Jadi kalau pas ngeluarin cairan, ya kita turunkan selangnya, kita turunkan ke bawah untuk mengambil cairan. Kalau misalnya mau mengambilkan udara, ya selangnya ditarik ke atas, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, di dalam ini peralatannya untuk perawatan BSD ini kita hanya merawat ya, memastikan kelancaran selangnya, tidak ada infeksi di bagian lukanya, dan memastikan cairan yang keluar itu tuh jenisnya apa, jumlah, bentuk, dan warnanya, ya, sama baunya. Oke. Ini ada cairan NaCl untuk perawatan lukanya, pakai handscoon, kita bisa pakai handscoon steril ataupun bersih. Ya, yang penting kita tahu prinsipnya. Terus Anda boleh pakai bioplasenton ketika ada infeksi di bagian lukanya, ya, jangan pakai betadine ya kalau bisa. Terus ada plester. Betadine itu mengiritasi Mbak, terutama untuk luka lama, ya. Jadi kalau bisa jangan pakai. Pak, teknisnya itu sebenarnya gimana sih Pak? Teknis apa masukin selangnya Pak? Melubangi. Oh, melubangi ya. Iya, itu tindakan medis dokter dan perawat, asistensi seperti itu. Anda kalau misalnya nanti udah di bagian OK atau ini harus di kamar operasi, bukan di ruangan. Untuk kita merawat lagi. Iya, kita merawat perawatan lukanya saja selangnya. Kita memastikan kelancaran udara ataupun cairan yang keluar masuk di bagian paru-parunya. Ya besok di semester 6 atau 7 diterangin aja, kalau diterangin terang. Jedain aja dulu. Jedain aja dulu masih kayak gitu. Dan Anda siapkan kasa ya. Gila, nyolot. Kasanya Anda gunting jadi 2 seperti ini, tapi tidak sampai dengan putus. Ini tujuannya adalah untuk ketika Anda memasang selangnya ini nih nggak kelipat, ya. Gua enggak biasanya. Mana bapaknya? Oke, nah ini disterilkan dulu ya, semuanya harus disterilkan. Kasa yang sudah tadi dipotong jadi 2 tadi, tapi tidak sampai dengan selesai.
Terus ini peralatannya setelah disterilkan, kita sudah siap untuk melakukan perawatan USG. Ini boleh dibuang dulu nggak? Sama. Ya. Kita mulai ya. Sebelumnya kita membaca catatan perawatan medis bahwasanya akan dilakukan perawatan USG. Ya. Setelah itu kita mempersiapkan alat. Setelah kita mempersiapkan alat, kita interaksi kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Dianari. Saya yang akan bertugas dari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 siang nanti. Apa benar dengan Ibu A misalnya? Ya. Mohon maaf Ibu, saya akan melakukan tindakan perawatan USG yang fungsinya adalah untuk mengganti balutan yang ada di bagian pinggang dekat dada Ibu dan memastikan selangnya ini tidak tertekuk atau lancar dan membuang cairan yang sudah terisi di bagian tabungnya. Ada pertanyaan Ibu, kurang lebih kira-kira saya melakukannya 10 sampai dengan 15 menit. Mungkin nanti agak sedikit sakit, kalau misalnya Ibu merasakan sakit kita bisa pindah sebentar, yang penting ada instruksi dari Ibu kalau gitu jika Ibu merasakan sakit. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita mulai Ibu ya. Oke. Selanjutnya jaga privasi pasien ya, harus jaga privasi pasien ya. Oke. Mohon maaf Ibu posisinya mau semi duduk atau duduk. Biasanya kalau masih tiduran kita tahu ya caranya untuk memutar ya sampai dengan posisi ini semi forward ya. Kalau enggak pasien seperti duduk kita akan memudahkan pada saat perawatan luka. Setelah itu Anda pasang handuk ketika Anda sudah membuka untuk menjaga privasi pasien ya. Anda pasang alat. Dekatkan bengkok ya. Selanjutnya mohon maaf Ibu, untuk memastikan kelancaran selangnya Ibu boleh tarik nafas dan keluar nafas ya. Tarik nafas Ibu, keluarkan sampai dengan 5 kali sambil kita lihat undulasinya. Undulasi itu apa? Naiknya air di dalam tabung. Kalau dia turun naik berarti dia normal, tidak ada lipatan atau tidak ada sumbatan di bagian selang. Dan Anda harus mendengarkan ada tidak bunyi berdesis di sini. Ketika ada tekanan besar, bunyi berdesis di sini kemungkinan ada kebocoran. Kalau ada kebocoran, segera Anda lakukan klem dan instruksikan untuk dilakukan penjahitan ulang di bagian itunya agar lebih rapat lagi. Paham ya? Oke. Selanjutnya sebelum kalian melakukan perawatan luka, Anda melakukan pemasangan klem terlebih dahulu di bagian selangnya kurang lebih 10 sampai dengan 20 cm. Ketika Anda tarik dan lain sebagainya, ini tidak terbuka sehingga tidak ada udara yang masuk. Karena kita mewaspadai, karena ketika selang ini tertarik saja, ini akan udara masuk banyak ke paru-paru. Itu prinsipnya yang harus Anda perhatikan ya. Ini saya sudah menggunakan sarung tangan bersih sebelumnya ya. Jadi ada menggunakan 2 kali sarung tangan. Setelah membuka, Anda pada saat membersihkan Anda ganti sarung tangan lagi ya. Pakai sarung tangan lagi, jadi saya harus menggunakan korentan. Kalau Anda nanti pas yang kedua pakai sarung tangan baru nggak perlu pakai korentan ya. Anda boleh pakai basah pakai NaCl ya kalau memang itu sulit untuk dibuka ya. Selanjutnya, Anda pastikan bahwasannya bagaimana bentuk luka di bagian yang berlubang itu ya. Ada nggak tanda-tanda infeksi, rubor, kalor, atau inflamasi, kemerahan ya. Yang kedua, cairan ini juga harus sudah dicatat bahwasanya jumlah cairannya, warna, dan baunya. Kalau misal cairannya berwarna kuning
gitu. Terus baunya amis, jumlahnya kurang lebih 200 cc, bentuknya kental itu, baunya amis ya. Terus di bagian luka di bagian dadanya ini ada tanda-tanda infeksi itu, misalnya kemerahan atau ada nanahnya juga gitu, atau terdapat inflamasi atau pembengkakan ya. Selanjutnya Anda ganti sarung tangan untuk melakukan perawatan luka. Saya pakai sarung tangan bersih lagi ya. Untuk perawatan luka Anda boleh ambil 2 pinset. Karena saya nggak pakai sarung tangan steril, pakai sarung tangan bersih. Yang penting Anda prinsip sterilnya masih ada di ujung bagian pinsetnya ya. Anda membersihkan dengan menggunakan NaCl saja, nggak perlu pakai betadine. Anda peras. Oke. Cara membersihkan itu adalah memutar ya, hanya sekali saja. Kalau misalnya sampai berkali-kali ini ya, iya malah meratakan kumannya sama aja ya. Jadi kalau misalkan biasa melakukan membersihkan luka itu, baiknya itu satu permukaan itu tuh hanya cukup untuk 1 kali ya. Kalau bisa malah kayak gini, jadi semua permukaannya kena tetapi hanya satu permukaannya kena ya. Ini misalnya ya, memutar. Nah, udah sekali aja ya. Ya nggak boleh ketarik ya, kok terlalu ini kalau yang robekan mau tak bersihin ya. Sampai dengan 5 cm ya Mbak ya, di area luas permukaannya, diameternya ya. Satu lagi. Setelah itu di bagian selangnya juga Anda bersihkan, karena di sini juga bisa terkontaminasi kuman ya, sampai dengan 10 sampai dengan 5 cm. Oke. Kalau Anda mau langsung membersihkan botolnya di bagian ujungnya nggak apa-apa, kalau mau Anda tutup dulu juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya Anda tutup. Habis itu tempel kok sih. Kasar. Ya, video file. Guna kopi HP. Kunci HP-nya. Ya di sini juga pindah. Potong. Oh. Kalau Anda mau lepas handscoonnya juga nggak apa-apa, kalau misalnya Anda kesulitan untuk menekalinya. Capek. Nempel soalnya. Nempel harusnya lebih bagus pakai HEPA Fix ya, cuman kalau misalnya di rumah sakit
umum dan lain sebagainya hanya pakai plester seperti ini. Tahu Hepavik ya? Iya. Anda boleh menggantikan botolnya ya dengan cara membersihkan ujungnya di bagian ininya, tapi pastikan itu masih diklem dulu ya. Ketika anak angkat ini, Anda bersihkan bagian ujungnya, Anda masukkan ke dalam botol yang sudah baru dan sudah terisi cairan kurang lebih 250 dan terendam 1 sampai dengan 2 cm. Selanjutnya Anda buka bagian klemnya, pastikan pengalirannya tidak ada terlipat dan lain sebagainya, bagian selangnya. Terus minta pasien untuk bernafas, tarik nafas. Oke, Ibu tolong tarik nafas, terus keluarkan sampai dengan 5 kali. Kita lihat ventilasinya. Kalau ventilasinya lancar, berarti itu tidak ada kendala, itu tidak ada terlipat atau tadi pada saat kita melakukan perawatan ke bagian WSD-nya tidak tertarik. Ya. Setelah itu bereskan alat, rapikan. Ya. Posisikan pasien seperti semua lagi, Anda turunkan ya bagian sananya. Oke, sampai dengan pasien itu benar-benar nyaman. Selanjutnya kita lakukan terminasi. Saya akan kasih nilai tambahan ketika Anda menyarankan untuk misalnya contohnya seperti ini. Ibu, saya sudah selesai melakukan perawatan WSD, gimana perasaannya? Ya agak sedikit sakit mungkin tadi pada saat melakukan perawatan Ibu ya. Oke. Tolong nanti Ibu jangan banyak bergerak, karena ketika Ibu banyak bergerak bisa saja selangnya ini tertarik dan itu akan membahayakan udara yang bisa masuk ke dalam paru-paru Ibu. Ya. Itu penting ya untuk memberikan saran seperti itu ya. Oke, baik, cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya kembali lagi jam 2 nanti untuk memberikan obat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.